Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Baik ikhwatal iman rahimakumullah. Bahasan kita kali ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan kefakiran dan kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Naim, kemiskinan itu dekat pada kekufuran. Banyak kita temui, banyak kita saksikan. Banyak di antara orang fakir dan miskin karena keterbatasan ekonomi menyebabkan mereka tidak dapat mengenal Allah dan Rasul-Nya. Jadi mirisnya lagi, ada yang akhirnya pindah agama atau murtad karena lemahnya iman dan tergiur dengan iming-iming harta dari agama lain, dari pihak lain. Na'udzubillah dari Islam mengajarkan kita agar terhindar dari kemiskinan. Salah satunya dengan mengetahui penyebab terjadinya kemiskinan tersebut. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji halaman 43 sampai 44 dijelaskan di situ ada 34 penyebab kemiskinan. Di antaranya adalah yang pertama, tidur dalam keadaan telanjang. Jadi jangan tidur telanjang pakai baju. Jadi kalau tidur telanjang bisa menyebabkan kemiskinan. Dua, kencing dalam keadaan telanjang. Jadi kencing dalam keadaan telanjang. Tiga, makan dalam keadaan junub. Empat, makan sambil tiduran. 5. Membiarkan berserakannya sisa makanan. Jadi kalau ada sisa makanan kita pilih, kita ambil, jangan sampai biarkan makanan atau sisa makanan tersebut berserakan. Yang keenam, membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Jadi jangan dibakar, buang saja, jangan sampai dibakar. Yang nomor 7, menyapu lantai dengan sapu tangan. Jadi pakai sapu, jangan pakai kain atau sapu tangan. Nomor 8, menyapu rumah di malam hari. Jangan membiasakan menyapu rumah di malam hari, karena itu bagian dari penyebab kefakiran atau kemiskinan. Yang nomor 9, membiarkan sampah mengotori rumah. Di rumah harus bersih. Baik, nomor 10, memanggil orang tua dengan nama keduanya. Jadi jangan sampai kita memanggil orang tua dengan namanya. Contoh namanya Tono, kita panggil Tono, kita nggak panggil bapak. 11, mencongkel gigi dengan benda kasar. Jadi kebanyakan kalau habis makan ada sesuatu yang mengganjal di gigi, kita congkel pakai benda kasar. Jadi jangan sampai ini menyebabkan kefakiran. 12, mencuci tangan dengan lumpur dan debu. Banyak orang mencuci tangan dengan debu atau dengan lumpur. Penyebab juga nih, penyebab kemiskinan. Nomor 13, duduk di depan pintu. Jadi jangan sampai kita duduk di depan pintu, karena orang tua dulu juga sudah bilang sama kita, walaupun mereka tidak punya dasar kitabnya atau dalilnya, tapi ternyata itu ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi orang tua kita melarang kita, orang tua dulu itu, jangan duduk di depan pintu, nanti nggak dengerin kalau dibilangin gitu kan. Jadi itu juga sebuah ingatan bagi kita bahwa itu penyebab dari kefakiran. Nomor 14, bersandar pada kaki gawang pintu atau kusen. Yang bersandar di kusen pintu
karena menyebabkan antum fakir atau miskin. 15. Berwudu di tempat qada hajat, artinya WC. Jangan sampai berwudu di WC. Selain juga menyebabkan kefakiran, berwudu di tempat itu makruh, jadi jauhin. Kalau bisa tidak ada uzur, maka kita jangan sampai berwudu di tempat WC atau di tempat buang air besar. 16. Menjahit pakaian yang sedang dipakai. Jadi kalau sedang dipakai jangan dijahit. Bisa jadi kita hidup dalam keadaan miskin. 17. Mengelap wajah dengan kain atau baju. Jadi jangan ngelap wajah pakai baju. Diambillah handuk. Kalau nggak ada handuk nggak usah dilap. Kalau sekiranya itu akan memakai pakaian kita. Jadi kalau ada tisu pakai tisu. Nomor 18. Membiarkan sarang laba-laba di rumah. 19. Meremehkan sholat. 20. Bersegera keluar dari masjid sesudah sholat subuh. Jadi jangan langsung keluar masjid sesudah sholat subuh. Artinya apa? Diam sejenak, kita berzikir kepada Allah, wirid dulu, berdoa dulu. Jangan tergesa-gesa keluar dari masjid ketika sudah menyelesaikan atau sudah selesai menunaikan sholat subuh. 21. Pergi ke pasar di pagi buta. Di pagi buta artinya kita pergi ke pasar mau belanja di pagi buta, pagi-pagi sekali, apalagi nggak sholat subuh nih. Belum sholat subuh kita pergi ke pasar nggak sholat subuh. Jadi lebih penting ke pasar daripada sholat. Akhirnya menyebabkan kita fakir, miskin. Nomor 22. Berlama-lama di pasar. Nggak boleh. Habis kepentingan kita beli, kita belanja, habis itu kita pulang. Itu saja. 23. Membeli potongan makanan dari fakir yang meminta atau mengemis. Dimaksudkan di sini adalah kita jangan membeli makanan dari orang yang fakir, dari orang yang mengemis, tapi kita lebih baik bersedekah kepadanya, tidak membeli makanan kepada orang yang fakir atau mengemis. Nomor 24. Berdoa keburukan kepada anak. Nih nggak boleh. Jadi kalau anak terlalu nakal, kita doakan kadang-kadang semoga celaka lah, semoga inilah, semoga itulah. Pokoknya doa yang buruk jangan sampai terlontar kepada anak, karena ini selain itu tidak boleh, selain itu adalah pekerjaan yang buruk, juga dapat menimbulkan kemiskinan. Jadi doakan anak yang baik-baik saja. Semoga kau jadi anak yang saleh, semoga kau jadi anak yang salihah, semoga kau jadi anak yang sukses dan lain-lainnya. Pokoknya doanya baik. Nomor 25. Mematikan lampu dengan cara meniup. Artinya di sini lilin. Kalau dulu kan lampunya semacam itu ya, damar. Jadi kalau kita damar itu ditiup atau kita menghidupkan lilin kemudian ditiup, juga menyebabkan kita akan hidup dalam keadaan fakir. Nomor 26. Menulis dengan pena yang rusak. Carilah pena yang bagus, jangan pakai pena yang rusak. 27. Menyisir rambut dengan sisir rusak. Kadang-kadang gigi sisirnya itu jarang-jarang sudah kita masih pakai itu bisa menyebabkan kita fakir. 28. Tidak mendoakan kebaikan untuk orang tua. Jadi orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya juga dapat menyebabkan kemiskinan. Didoakan orang tua, doakan kebaikan untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doa-doa yang lain untuk kebaikan orang
orang tua kita. Nomor 29, memakai sorban sambil duduk. Jadi kalau memakai sorban berdiri, atau memakai imamah, ikat kepala dari sorban atau imamah kita pakai sambil berdiri, jangan duduk. Nomor 30, memakai celana sambil berdiri. Jadi kalau pakai celana itu duduk, jangan berdiri. Nomor 31, bersikap kikir, pelit, bakhil, nggak boleh. Jadi orang yang kikir bukan malah hidupnya akan semakin kaya, akan semakin dilapangkan rezekinya oleh Allah, tapi akan semakin miskin. 32, terlalu hemat sampai pada dirinya sendiri, hemat gitu kan, sampai mau beli apa untuk dirinya sendiri nggak bisa karena terlalu hemat, juga akan menyebabkan fakir. Nomor 33, berlebihan dalam kehidupan, israf. Jadi jangan berlebih-lebihan apapun itu, harta benda ataupun gaya hidup, itu jangan sampai kita berlebih-lebihan. Yang terakhir, nomor 34, suka menunda dan meremehkan pekerjaan. Jadi kita disuruh gigih dan giat di dalam melakukan pekerjaan agar hasilnya juga akan maksimal. Karena kenapa? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Insya Allah kalau kita menjauhi 34 penyebab kefakiran dan kemiskinan ini, maka insya Allah kita akan hidup di dalam keadaan kaya barokah. Amin. Allahumma amin. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.